Kalau memang dia masih mengucapkan bahwa ini kriminal, kami akan lakukan langkah hukum. Bang, bilang nih katanya Polri yang dia dapat para donatur itu kriminal, katanya terus mau melaporkan para donatur itu gimana? Itulah cara-caranya FA ya, ketika dia menangani suatu perkara. Kepintarannya itu dipakai justru untuk memberikan momok kepada orang, lalu mengambil momok itu, menjadikan momok itu sebagai kelemahan orang lain. Jadi teman-teman, gak usah khawatir, karena kenapa? Itu adalah caranya dia. Jadi sesungguhnya yang takut itu sekarang adalah dia gitu loh. Karena kondisinya sekarang polling ini berjalan terus. Dia khawatir polling ini sukses. Ketika polling ini sukses, maka potensi Agus untuk mendapatkan uang tersebut juga bisa jadi sirna, sehingga dia memberikan ketakutan-ketakutan itu terus-menerus. Dia jadikan ini sebagai momok supaya donatur-donatur khawatir untuk ikut serta dalam mengisi polling tersebut gitu. Bukan begitu ya Pak Ridwan, Pak Rudi? Gimana menurut Pak Rudi? iya, jadi memang karena itu adalah alternatif penyelesaian terobosan hukum bahasa. Jadi hal ini menjadi kekhawatiran pihak-pihak yang lama, sehingga pihak-pihak lama ini berusaha menggembosilah bahasanya agar politik ini tidak berjalan dengan baik. Padahal kita tahu semuanya penyelesaian sengketa ini, permasalahan ini sudah deadlock secara mediasi. Jadi masih mau mediasi lagi, ya nggak mungkin lah. Ya, kita udah terobosan hukumnya lah, terobosan hukumnya apa ya kita gugat, kita lihat nanti hasil pengadilan. Tunggu aja lah, nggak usah banyak berkoar-koar yang macam-macam. Apa tuh penyelesaian masalah ini? Gimana Pak Ridwan? Jadi gini ya, saya juga memang kalau mengamati ini menjadi sesuatu hal yang unik ya. Kalau ada satu pola pikir seorang katanya sih seorang lawyer yang udah hebat ya, kalau informasi yang kita dengar, bahkan dari keterangan yang disampaikan dia itu adalah lawyer yang luar biasa gitu ya. Tapi cara pandangnya menghadapi sebuah persoalan menurut saya itu harus memang memiliki satu kebijaksanaan dalam mengeluarkan satu statementnya. Ketika ada satu, katakanlah ini adalah bagian daripada regulasi yang dimana polling ini dianggap sesuatu hal yang menakutkan sehingga kebakaran jenggot menurut saya tentunya harus lebih mempertahankan tanpa harus menyerang dan akan mengancam melaporkan donatur lah dan lain-lain ya. Tapi coba kalau memang dia merasa memiliki potensi itu mempertahankan martabat si Agus ini, menjaga nama baik si Agus ini, harusnya dia uji saja. Artinya bagaimana menjaga nama baik si Agus ini? Tentunya polling ini adalah memberikan 3 peluang ya. 3 peluang yang dimana kalau memang orang respect dengan cara yang bersangkutan ini menjaga nama baik Agus ini sebagai termasuk orang yang di belakangnya adalah mereka-mereka ini, pastinya polling akan mengarah ke situ ya. Ini integritasnya itu diuji, bukan malah jadi melakukan satu intimidasi dengan cara menyerang dengan perkataan akan melaporkan lah. Memang ini pekerjaan dari dulu saya lihat, melaporkan sana, melaporkan sini. Emang udah berapa banyak sih orang dilaporin? Saya bingung. Untuk melaporkan orang itu hak daripada setiap warga negara, itu yang pentingnya. Siapapun bisa melaporkan. Tapi bagaimana menjaga nama baik si Agus ini, bagaimana menarik empati masyarakat. Polling ini fair, tidak dimonopoli. Artinya diberikan peluang siapapun yang memilih, misalkan apakah mau dikembalikan ke Agus atau mau dikembalikan ke pihak yang lain lebih membutuhkan atau mau dikembalikan kepada donatur, itu fair. Tidak ada kepentingan di sana, apalagi ngopi atau siapapun yang diduga sama dengan lawyernya katanya mau dilaporkan segala macam. Ini menurut saya adalah satu simulasi yang seakan-akan men-tracing kalau lawyernya aja dilaporkan supaya ada ketakutan gitu di donatur. Di era digital ini semua sudah bisa diakses. Pemahaman masyarakat itu, netizen itu udah gak bisa dibodoh-bodoh seperti itu menurut saya. Jadi ya itulah, gak usah lah kita selalu mengedepankan satu persepsi negatif kalau seakan-akan ini diakomodir oleh orang tertentu. Tidak, polling itu fair. Ditentukan di situ, terserah masyarakat bebas, netizen bebas mau ditaruh ke siapa. Kalau dia mampu menjaga nama baik si Agus, masyarakat akan polling taruh ke Agus, uangnya serahkan ke Agus.
Begitu sih kalau menurut saya. Jadi intinya polling tersebut adalah sebuah gerakan yang sah, yang mana diakui oleh pemerintah. Hal itu bisa dilihat kalau polling tersebut www.suaraku.co.id tersebut diawasi oleh Kemenkominfo Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, melalui tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Barcode-nya ada di website, silakan dicek. Oke. Nah, kalau seandainya dari pihak FA mengatakan bahwa dia akan melaporkan kuasa hukum, tapi ingat, dia di sana menyebut bahwa ini polling tersebut adalah suatu tindak kriminal. Kami sedang membahas hal tersebut. Kemungkinan besar kami akan mengambil tindakan tegas dan langkah-langkah hukum karena adanya tuduhan yang menyatakan bahwa polling tersebut merupakan sebuah tindak kriminal. Begitu ya? Ya. Oke. Jadi kami ingatkan untuk pantau terus FA ngomong apa kepada teman-teman. Kalau memang dia masih mengucapkan bahwa ini kriminal, kami akan lakukan langkah hukum. Gitu. Satu lagi, ya sebenarnya kan FA itu suka lapor sebenarnya efektif gak sih Bang? Nah terus sebenarnya ada komunikasi gak sih antara dari para donatur ke pihak Ya. Melapor itu adalah hak semua orang. Melaporkan satu dugaan tindak pidana di dalam tingkat kepolisian itu hak semua orang. Siapapun boleh melapor dan polisi wajib menerima laporan masyarakat begitu. Nah, persoalannya adalah ketika laporan-laporan tersebut digunakan sebagai alat untuk membungkam orang lain, mengintimidasi orang lain, seolah-olah orang lain itu tidak boleh mengungkap kebenaran begitu loh. Jadi intinya adalah dalam urusan lapor-melapor yang dilakukan FA itu sebenarnya bukanlah langkah hukum untuk membela kepentingan klien, tetapi justru untuk membela egosentris yang dimiliki oleh dirinya sendiri gitu kurang lebih. Betul ya? Ya. Jadi gini ya, tentang soal lapor melapor lagi nih ya. Saya pikir bahasa lapor melapor ini belakangan ini menjadi jargon ya. Di mana-mana lapor, di mana-mana melaporkan. Kita harus dapat memahami konteks daripada hukum itu sebenarnya apa sih. Kita tahu ada perbuatan pidana yang sudah dilaporkan di kepolisian yang jelas sudah diproses ya. Itu di kepolisian maupun di kejaksaan lebih mengarahkan untuk bagaimana supaya persoalan hukum ini menemukan jalan terbaik melalui restoratif justice ya. Sedangkan kepolisian saja mengarahkan untuk restoratif, untuk berdamai ya. Sudah di kepolisian ini, di kejaksaan juga dibuka juga restoratif justice memungkinkan apabila para pihak itu bersepakat gitu ya. Artinya persoalan lapor melapor segitu banyaknya persoalan di kepolisian atas laporan-laporan masing-masing masyarakat atau siapapun itu membuatkan laporan. Kepolisian saja itu mengharapkan supaya berdamai. Lah kita ini kalau dikit-dikit mau melapor, kita ini mau duduk bersama nggak sih untuk menyelesaikan masalah ini? Ini kepentingan Agus loh yang mau kita selamatkan ya. Saya nggak tahu nih besok nih kalau tertekan psikologisnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena tidak mampu dan depresi, siapa yang mau bertanggung jawab terhadap kondisi itu? Ini bukan persoalan siapa yang mau bertanggung jawab secara hukum, tapi secara moral akibat daripada apa yang telah terjadi yang tidak bisa kita kendalikan dengan baik menyebabkan ada orang yang akhirnya depresi. Saya sudah sampaikan, justru di kepolisian saja diharapkan laporan yang sudah masuk aja diharapkan supaya kalau bisa berdamai para pihak. Lah ini kita masih mau melaporkan lagi. Lah sudahlah, kalau memang masih mau bisa memikirkan si Agus, kalau toh memang benar ya, mementingkan kepentingan pokok awalnya, ya sudah duduk bersama gimana caranya. Sudah diundang kemarin, ya nggak tahu berapa kali sudah diundang ya, di surat itu resmi, ya tidak datang. Alasannya apa dan segala macam. Ya oke lah sah-sah saja. Tapi kan harus ada take and give lah. Kita sudah datang silaturahmi. Ya hubungi saja gitu loh. Saya berpikir sih seperti itu supaya ini menemukan titik penyelesaian yang lebih baik lah untuk si Agus. Saya nggak memikirkan masalah laporan-laporannya itu. Gitu. Persoalannya saya pikir adalah bagaimana Agus ini. Persoalan laporan itu hak semua orang, gitu ya. Pertanyaannya dari sekian banyak itu yang dilihat, mana sih yang laporan itu sampai ada putusan pengadilan dan ditaat? Nah, kalau netizen cari tahu, informasikan kita siapa yang pernah dilaporkan, kemudian LP-nya itu berproses kejaksaan, ke pengadilan dan diputus oleh majelis hakim bersalah. Ya, tolong diinformasikan. Terima kasih. Jadi saran saya buat FA, kalau mau lapor, laporlah di polisi lapor Pak. Oke, di Trans TV. Oke, sip. Kalau saya sih berharap gini ya, kalau kita tidak memiliki kepentingan tersendiri terhadap persoalan ini, kita kembali kepada perkara pokoknya. Perkara pokoknya itu apa? Ada persoalan masalah Agus yang harus kita obati. Gimana caranya kita mengobati si Agus supaya bisa cepat selesai masalah ini?
kalau nggak duduk bersama, ya kan? Kan ada perawatnya sekarang. Iya. Kalau lapor ini nggak selesai masalah. Sampai kapan ini mau merasakan penderitaan seperti itu gitu loh, ya? Oke lah, mungkin ada di take ya pembayaran dan segala macam. Tapi ada hak dia yang harusnya bisa didapatkan dengan cara kita duduk bersama. Begitu sih menurut saya.